program Microsoft Office Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan alignment yang ada di tab Home. Di alignment ada beberapa menu pilihan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada top align, middle align, bottom align, align text left, center, align text right, orientation, decrease indent, increase indent, crop text, dan merge and center. Saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari menu tersebut. Yang pertama ada top align, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi vertikal dengan rata ke atas. Middle align, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi vertikal dengan rata tengah. Bottom align, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi vertikal dengan rata bawah. Align text left, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi horizontal dengan rata kiri. Center, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi horizontal dengan rata tengah. Align text right, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi horizontal dengan rata kanan. Orientation, berfungsi untuk perataan data sel pada posisi horizontal dengan rata bawah. Decrease indent, berfungsi untuk mengurangi jarak indentasi. Increase indent, berfungsi untuk menambah jarak indentasi. Crop text, berfungsi untuk melipat penulisan data teks dalam sel, biasanya untuk panjang teks yang melebihi ukuran lebar kolom. Dan yang terakhir ada merge and center, berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi sel tunggal dan meratakan data sel pada bagian tengah horizontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alignment dan mempraktekkannya. Awalnya, siapkan dulu data yang akan diedit dengan menggunakan alignment. Pertama-tama blok dulu kata-kata seperti ini, kemudian klik merge and center, dan untuk menggunakan top alignment kita edit dua garis dan klik merge and center. Untuk menggunakan top align seperti ini contohnya, dan untuk menggunakan middle align seperti ini, dan untuk menggunakan bottom align seperti ini, dan untuk menggunakan align text left seperti ini, dan untuk menggunakan center, dan yang terakhir menggunakan align text right. Selanjutnya untuk menggunakan
kata-kata yang bercetak miring bisa menggunakan orientation. Tentunya seperti ini. Untuk kata-kata miring ke kanan atas menggunakan angle counter clockwise. Dan untuk menggunakan kata-kata yang miring ke bawah menggunakan angle clockwise. Dan untuk kata-kata yang berdiri ke bawah menggunakan vertical text. Dan untuk menggunakan rotate text up, yaitu miring ke atas. Dan untuk menggunakan rotate text down seperti ini. Dan untuk penggunaan decrease indent, yaitu untuk kata-kata agar tidak terlalu menepi ke garis. Contohnya seperti ini. Ini ke kanan, kalau ini ke kiri. Selanjutnya kita akan menggunakan wrap text, yaitu awalnya kita blok dulu, kemudian tekan wrap text. Kegunaan wrap text sendiri adalah agar kata-kata yang misalnya kalimat itu tersebut panjang dijadikan satu kolom seperti ini. Selanjutnya kita atur data tersebut dengan menggunakan alignment. Selanjutnya, saya akan memberikan tabel pada data, yakni dengan cara blok terlebih dahulu data, kemudian klik pada bottom border, kemudian pilih all border. Cara kedua, dengan menggunakan, kita blok dulu menghilangkannya dengan no border. Cara kedua, blok, kemudian klik kanan, selanjutnya kita ke format cell, klik pada tab border, kemudian kita klik outline dan pilih bagian yang akan diberi tabel, kemudian klik OK. Seperti inilah jadinya. Selanjutnya, dari data yang sudah dibuat tabel, saya akan mengubahnya ke dalam bentuk grafik. Yang pertama, kita pindah sheet dari sheet 1 menuju sheet 2. Kita klik insert, lalu pilih yang ada di menu chart. Kita bisa bebas memilih seperti apa grafik yang kita inginkan. Bisa saya menginginkan yang kolom. Kita bebas memilih. Bisa saya memilih ini. Kita kembali ke sheet 1. Kita copy data yang sudah kita
kita buat dengan cara mengeblok dari daftar harga tulis sampai tabel yang paling bawah. Kita copy, lalu kita paste di sheet 2. Nah, akan seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan hyperlink, di mana hyperlink sendiri digunakan untuk pintasan ke sheet 2, sheet 3, atau ke folder yang lain. Pertama, kita ketik grafik seperti ini. Tadi kan grafik ada di sheet 2. Untuk pintasan agar kita tidak memencet tombol sheet 2, kita hyperlink dengan cara klik kanan, hyperlink, place in this document, sheet 2, karena grafik yang sudah dibuat tadi ada di sheet 2. Klik OK. Seperti ini. Coba kita jalankan dengan cara mengeklik ini. Nah, otomatis akan langsung pindah ke sheet 2. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang cara penulisan operasi dasar matematika ke dalam format Microsoft Excel. Misal, kita akan menjumlahkan banyak barang yang ada di toko Makmur Jaya. Pertama-tama, tuliskan operator sama dengan. Mohon maaf. Kedua, tuliskan nama dari rumus fungsi yang akan digunakan. Karena di sini kita akan menjelaskan jumlah banyak barang, maka kita menggunakan rumus sum. Yang ketiga, tambahkan kurung buka. Yang keempat, masukkan letak kolom yang akan dijumlahkan. Misalkan dari banyak barang buku tulis hingga jangka, yaitu dari C4 ke C13. Jangan lupa menggunakan titik 2. Maaf. Lalu tutup kurung. Yang terakhir yaitu tekan enter untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan harga dari masing-masing barang. Jangan lupa di awal kita harus memberikan sama dengan. Karena menjumlahkan kita menggunakan rumus sum. Tutup kurung. Oh, mohon maaf, buka kurung. D4 hingga D13. Jika sudah, jangan lupa untuk menekan enter. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah dengan mengalihkan banyak barang dan harga, kita menggunakan rumus sama dengan produk, buka kurung. Misal itu letak tabel banyak barangnya C4 dengan D4 seperti contoh berikut. Lalu tekan enter jika sudah menulis rumus. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Hasil dari perkalian banyak barang serta harga. Yang kedua, kita akan mengalihkan banyak barang pada kolom C5 dan D5. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus
sama dengan buka kurung C2 mohon maaf maksud saya C5 bintang D5. Lalu jangan lupa di enter, maka akan keluar hasil dari perkalian tersebut. Untuk memudahkan kalian agar tidak mengalihkan satu-satu, kalian bisa mengeblok kedua jumlah yang sudah kita cari tadi sehingga muncul kotak seperti ini. Lalu kalian tekan kotak di sebelah kanan bawah ini dan tarik ke tempat yang ingin kalian kalikan. Misal pada jumlah total, tarik ke bawah hingga seperti ini, maka kalian akan mengetahui hasil dari perkalian yang kalian inginkan tanpa menghitung satu persatu. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari jumlah barang, yakni dari kolom E4 hingga kolom E13. Di sini rumus rata-rata yaitu sama dengan average buka kurung E4 hingga E13. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus pengurangan pada Microsoft Excel dari harga buku tulis dikurangi harga pensil. Rumusnya yaitu sama dengan kolom dari harga buku tulis yaitu D4. Jangan lupa awal untuk diberi buka kurung dari D4 dikurangi harga pensil yaitu D5. Terakhir tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul hasil pengurangan dari harga buku tulis dan harga pensil. Selanjutnya kita akan mencari rumus pembagian pada Microsoft Excel. Misal kita akan membagi harga buku tulis dengan harga pensil, yakni rumusnya sama dengan buka kurung tabel harga buku tulis yaitu D4. Untuk pembagian kita menggunakan garis miring, garis miring dibagi dengan harga pensil yaitu terletak pada kolom D5. Jangan lupa untuk memberikan tutup kurung lalu enter.